Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat bertemu kembali pada acara Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini Senin tanggal 27 Juni tahun 2022. Sebagai inspirasi bagi kita hari ini, kita baca dari Injil Matius bab 8 ayat 18 sampai 22. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, hal mengikut Yesus banyak orang salah kaprah. Dikira enak-enak, jalan mulus, nggak ada kesulitan, hidup terjamin. Menjadi orang yang percaya kepada Yesus akan diberkati, luput dari sengsara dan kesulitan, dan terjamin. Lalu kalau nggak tercapai seperti itu, doanya tidak terkabul, itu yang membuat banyak orang menjadi kecewa dalam percaya. Ia memberontak dan marah kepada Tuhan. Mengikut Yesus, saudara-saudari, ternyata harus siap menderita, harus siap berjuang. Yesus sendiri memberi contoh. Tadi dikatakan dalam Injil yang kita baca, Putra manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lebih miskin dari serigala dan burung. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi putra manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tempat meletakkan kepala, saudara-saudari, adalah simbol kenyamanan hidup. Orang bisa berbaring meletakkan kepala untuk melepaskan lelah, untuk beristirahat. Kenyamanan jasmani seperti itu tidak ada pada Yesus, karena ia selalu siap berjerih payah untuk menunaikan panggilannya. Ada memang orang yang menderita karena hidupnya tidak karu-karuan. Hidupnya amburadul, tidak ditata. Ada orang yang menderita karena kejahatannya sendiri. Penderitaan seperti itu tentu bukan dimaksud penderitaan murid-murid Yesus seperti yang dikatakan tadi. Pengikut Yesus menata hidupnya, berjuang memperbaiki tatanan dunia ini, berjuang untuk keadilan dan kebenaran. Untuk itu ia harus siap menghadapi tantangan dan berkorban. Karena hidup di dunia ini masih penuh dengan egoisme manusia. Kita mau baik, tapi tidak semua orang ingin yang baik. Sebagian orang mau tetap
kacau dan amburadul situasi. Situasi tetap tidak baik, dia suka. Karena dari ketidakbaikan situasi, dari amburadul dan kekacauan itu, ia bisa memetik sesuatu. Ia bisa cari makan di situ. Tentu dia tidak mau terjadi kebaikan-kebaikan itu. Kita mau memajukan pendidikan supaya orang cerdas dan pintar. Tapi sebagian orang tidak suka itu. Ia suka supaya sebanyak mungkin orang tetap bodoh. Karena dari kebodohan itu, dia bisa memperoleh banyak untuk dirinya. Dengan memperalat kebodohan itu. Jadi saudara-saudari, pilihan untuk hidup paling sedikit ada dua. Hidup begitu-begitu saja dan mengolah dunia ini untuk kesenangan jasmani dan kepentingan pribadi. Tapi untuk itu, untuk orang seperti ini, Yesus pada bagian lain Alkitab sudah berkata, apa gunanya bagimu seluruh dunia ini, tetapi engkau kehilangan jiwamu. Pilihan yang kedua, saudara-saudari, hidup sebagai murid-murid Yesus, memang akan menderita, tapi akan diberi anugerah surga sebagai imbalannya. Dan surga itu bisa dirasai juga sejak dari dunia ini. Mengapa kita katakan surga seperti itu sudah bisa kita rasakan juga dari dunia ini, saudara-saudari? Secara psikologis, orang yang berjuang akan jauh lebih merasakan kebahagiaan hidup daripada orang yang serba lengkap tanpa perjuangan. Mendapatkan sesuatu dengan perjuangan jauh lebih puas rasanya daripada mendapatkan sesuatu tanpa perjuangan. Enaknya terasa hambar. Saudara-saudari terkasih, murid-murid Yesus jangan takut kepada penderitaan dan kesakitan. Murid-murid Yesus harus militan, tidak gampang menyerah, bersemangat baja. Takut kesulitan, gampang menyerah, enggan berjuang, malas, loyo, bukanlah karakter murid-murid Yesus yang sejati. Mari kita saling mendoakan dan saling meneguhkan supaya semakin muncul keberanian di antara kita untuk memperjuangkan kebaikan dan kebenaran. Terlebih lagi kita tanamkan nilai-nilai yang baik seperti itu. Tidak gampang menyerah, semangat untuk tetap berjuang pada anak-anak dan cucu-cucu kita, seraya menjauhkan sikap-sikap malas dan tak bersemangat dari diri mereka. Biarlah orang mati menguburkan orang matinya sendiri, kata Yesus tadi. Tapi kamu, mari ikutlah aku. Kita nyanyikan lagu kesukaan kita, saudara-saudara. Keluarga tanda cinta, tanda rahmat di dunia. Keluarga gereja kecil, hadirkan cinta Tuhan. Salam, saudara.